Bayangkan, seseorang mengejek keluargamu, merendahkan kondisi kakakmu, lalu meremehkan harga diri keluargamu di depan publik. Apa yang akan kamu lakukan? Diam atau melawan? Dan malam ini, Indonesia digemparkan oleh aksi seorang anak pejabat tinggi yang langsung enggamuk dan mengumumkan sayembara dengan hadiah yang bikin seluruh negeri melongo. Di tengah hiruk-pikuk isu ekonomi dan pro kontra kebijakan pemerintah, sebuah kejadian yang jauh lebih personal justru mengguncang perhatian publik. Anak dari Menteri Keuangan, Arsaka Purbaya, tiba-tiba menjadi pusat sorotan setelah merasa keluarganya dihina secara terang-terangan. Semuanya berawal ketika sang kakak, yang diketahui sedang berada dalam proses terapi perkembangan, diejek oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab. Kata-kata kasar, candaan merendahkan, hingga sebutan autis sebagai bahan olokan menjadi pemicu ledakan emosi. Dalam dunia digital yang kadang kejam, hinaan itu menyebar cepat, memancing kemarahan warganet, dan sampai ke telinga Arsaka. Namun, bukan keluh kesah atau unggahan sedih yang muncul. Justru, Arsaka melawan dengan cara yang tak ada seorang pun duga, melalui sebuah video resmi yang langsung viral. Dalam hitungan menit, Arsaka menyatakan kemarahannya, tetapi dengan kalimat yang tegas dan elegan. Kalian boleh hina saya, tapi tidak keluarga saya, tidak kakak saya, dan tidak siapapun yang sedang berjuang melawan keterbatasan. Tidak berhenti di situ, ia kemudian mengumumkan sesuatu yang membuat jagat maya terbakar. Sayembara berskala nasional hadiahnya. Bukan jutaan, bukan puluhan juta, tetapi ratusan juta rupiah bagi siapapun yang bisa mengungkap pelaku penyebaran hinaan tersebut. Baik identitas asli maupun penyebar pertama sayembara itu diberi nama Sayembara Harga Diri Keluarga. Dalam beberapa jam, unggahan Arsaka dibagikan lebih dari 1 juta kali. Komentar bermunculan. Ada yang mendukung penuh, ada yang terkejut, ada pula yang kagum melihat keberanian anak pejabat yang memilih untuk berdiri di garis depan membela keluarganya, bukan bersembunyi di balik status orang tua. Dan dari sinilah badai sosial media tak terbendung. Tagar solidaritas muncul, aktivis disabilitas ikut menyuarakan dukungan, dan warganet mulai bergerak melakukan investigasi digital secara masif. Latar belakang kisah ini semakin mencuri perhatian karena ayah Arsaka, Purbaya, selama ini dikenal tenang, datar, dan sangat berhati-hati dalam bicara. Namun kali ini, ia terlihat berbeda. Dalam sebuah konferensi pers singkat, Purbaya berkata, seseorang yang merendahkan perjuangan orang lain bukan hanya menghina seorang individu, tapi juga menghina kemanusiaan. Dengan dukungan publik, sayembara semakin mengganas. Tim Cyber Independent mulai membantu. Beberapa akun anonim mulai teridentifikasi. Drama pun berkembang. Muncul rumor adanya grup tertentu yang sengaja memancing emosi keluarga pejabat untuk membuat kekacauan. Ada pula spekulasi bahwa komentar hinaan itu dibuat untuk menjatuhkan reputasi Purbaya yang akhir-akhir ini bersuara keras soal moralitas ekonomi dan pembersihan praktik licik di balik layar publik pun bertanya-tanya. Apakah hinaan itu spontan? Atau memang ada dalang di baliknya? Semakin dalam investigasi berjalan, semakin terlihat bahwa kasus ini bukan sekadar ejekan sembarangan, tetapi membuka kotak Pandora dunia digital gelap, dari akun-akun bayaran, komentar pesanan, hingga mesin propaganda yang bekerja diam-diam. Dan malam ini, jutaan mata tertuju pada perjalanan Arsaka yang memulai langkah berani. Bukan sekadar menanggapi ejekan, tetapi menjadi simbol perlawanan terhadap budaya menghina, merendahkan, dan menertawakan perjuangan orang-orang berkebutuhan khusus. Dari seorang remaja yang tersakiti, ia berubah menjadi inspirasi. Ia tidak hanya membela kakaknya, tetapi seluruh